segenap pengurus Masjid Baitur Rahman yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus para asatid Ustaz Azmi Dawud dan para asatid yang lainnya, semoga Allah memberi sehat walafiat selalu, terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Sahih Hadis Qudsi, sekarang hadis yang ke-72. Hadisnya sahih dari Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kunna adalah kami, inda di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika, maka tiba-tiba beliau tertawa. Faqala, maka beliau bersabda, hal tadruna mimma adhaku. Tahukah kalian kenapa saya kok tertawa, kata Nabi? Qala, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qulna, kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, min mukhatabatil abdi rabbahu. Dikarenakan saya tertawa tadi dikarenakan percakapan antara Allah dengan hambanya. Jadi ada percakapan atau pernyataan dari Allah dengan hambanya. Yaqulu, berkata siapa hamba tadi, ya Rabbi, wahai Rabbku, alam tujirni minadh dhulmi. Ya Rabbi, wahai Rabbku, bukankah engkau akan menghindarkan aku dari kezaliman? Qala, Allah berfirman, qala, bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, yaqulu, berfirman siapa Allah, bala, iya. Qala, Nabi bersabda, fa yaqulu, maka berkata siapa hamba tadi, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Kata orang tadi itu gitu. Maka orang itu berkata, sesungguhnya aku tidak mendolimi diriku, melainkan ada yang menyaksikan aku. Maka Allah, qala, Nabi bersabda, fa yaqulu, maka Allah berfirman, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika syahida. Kata Allah, cukup dirimu hari ini yang menjadi saksi atas dirimu sendiri. Wa bil kiramil katibina syuhuda, dan malaikat juru catat yang mulia-mulia itu juga menjadi saksinya. Qala, Nabi bersabda, fayuhkamu ala fihi, maka kemudian ditutup mulut, dikunci mulut orang tadi itu. Fayuqalu li arkanihi, maka dikatakan kepada anggota tubuhnya,
intiqi, bicaralah. Qala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, fantiqu bi a'malihi, maka anggota tubuhnya pun berbicara berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan, berdasarkan apa yang telah dikerjakan oleh orang yang bersangkutan tadi itu. Qala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa yukhalla baina wa bainal kalami, qala fa yaqulu bu'dan lakun wa suhqan fa an kunna kuntu kunadilu. Jadi setelah disuruh bicara, maka anggota badan orang tersebut berbicara tentang amal orang itu. Beliau melanjutkan, kemudian dia mulutnya dibebaskan untuk berbicara. Oh, kalau di redaksinya ditutup ini, kok semua suruh bicara. Oh, setelah itu berarti setelah itu dibebaskan untuk, setelah ditutup kunci tadi, saya itu dibuka pintunya, dibuka mulutnya itu untuk berbicara. Beliau melanjutkan, maka dia berkata, celaka kalian, karena kalianlah sebenarnya aku melakukan pembelaan. Jadi ternyata anggota tubuhnya ngomongnya tidak sesuai dengan harapan mulut orang tadi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan An-Nasai. Kalau yang saya baca lebih lengkapnya itu ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi ya. Dalam At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu ada riwayatnya, yang lebih lengkapnya itu. Diceritakan dalam riwayat itu, kan nanti yang menjadi saksi itu pertama Allah sendiri, wa kafa billahi syahidan. Jadi ini proses kita ya. Kan ini kan kita masih di bumi ini sekarang, di bumi. Dari bumi ini nanti kita ke barzah. Nah, bumi ini sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia itu sifatnya, sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia itu dari kata dana, artinya pendek sebentar. Jadi dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Artinya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita selanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Nah, sebenarnya perpindahan kita nanti ke alam barzah itu hal yang biasa, karena bumi ini alam ketiga yang kita tinggali. Sebelumnya kita di rahim, sebelumnya kita di alam azali. Alam azali itu alam ketika kita berupa ruh saja tanpa badan. Karena memang aslinya kita yang ruh itu, aslinya kita. Kalau badan ini kan dari hasil mengumpulkan ini, dari rendang, ongol-ongol, jengkol, ini dari hasil mengumpulkan ini. Kalau ruh itu asli kita itu. Dan sebelum kita dikirim ke sulbi orang tua kita, cuplikan dialognya Allah abadikan dalam Al-Quran. Itu cuplikan aja di surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Maka dikirimlah kita ke sulbi orang tua kita untuk nantinya diinstalkan di rahim ibu kita saat kita sebagai janin, hadis Bukhari Muslim, usia 40 kali 3. Begitu masuk ke dalam rahim, itulah pertama kali roh punya badan. Dan kita nggak usah jauh-jauh ke barzah, di rahim saja pola kehidupannya itu berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Apalagi barzah nanti. Kalau di dunia ini kita makan, minum, bernafas, makan minum pakai mulut, bernafas pakai hidung. Kalau di dalam perut ibu kita makan, minum, bernafas pakai plasenta, betul ya? Beda udah itu kehidupan. Jadi nggak bisa kita samakan. Makanya memahami akhirat itu tidak bisa dipahami secara dunia. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kitab Ar-Ruh itu kata beliau. Tapi diimani harus. Nah, kalau kita ngomong alam rahim aja, kehidupan kita udah beda. Normalnya kita kalau makan minum harus pup, harus pipis, harus itu. Karena kalau enggak bermasalah menurut ilmu dunia. Sunnatullahnya gitu memang. Tapi di dalam rahim normalnya bayi walaupun makan minum dia tidak boleh pup, tidak boleh pipis. Kalau sampai bayi pipis atau pup berarti bayinya stres atau
kena virus atau kata dokter gitu. Jadi normalnya kita pup sama pipis, normalnya kita. Kalau bayi normalnya nggak pup nggak pipis, udah beda kan? Udah beda. Kita kalau yang normal kepala di atas, kaki di bawah, betul nggih? Kalau di bawah nanti jambu monyet atau jalan kepang. Jadi normalnya kita kepala di atas, kaki di bawah kayak sekarang ini. Tapi bayi baru lahir normalnya bagaimana? Kepala di bawah. Kalau kepala di atas, dokternya ngomong apa? Sungsang. Kalau kita justru kebalik, kalau kepala di bawah malah sungsang gitu. Kalau bayi kalau kepala di atas malah sungsang. Ini kehidupan rahim saja itu udah beda dengan kehidupan dunia. Nanti lanjut kita ke alam barzah, jangan tanya lagi bagaimana pola kehidupan di sana, karena pasti berbeda dengan alam sebelumnya, pasti itu udah. Tapi ada kehidupan di sana. Wong Allah yang memberitakan. Maka kita setelah dunia ini mau atau tidak mau akan pergi melanjutkan perjalanan ke alam barzah sana. Dan di sana kita hidup tidak mati, karena yang mati itu kan jasad yang diparkir di kuburan itu. Roh hidup. Roh hidup, roh. Dari mana kita tahu roh hidup? Allah yang memberitakan. Antara lain di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka yang mati itu ngomong, loh katanya mati kok ngomong, ya berarti nggak mati. Tapi kata ayatnya mati Ustaz, iya mati raganya. Kok ngomong ruhnya? Apa kata ruhnya? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia lagi. Minta balik ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang itu menyesal untuk sesuatu yang dia mau tapi yang dia mampu tapi tidak mau. Kalau dia tidak mampu tidak menyesal, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang menyesal itu kalau dia mampu tapi tidak mau. Kalla, kata Allah, tidak boleh. Kalau boleh pulang semua itu. Kalau boleh tapi kata Allah kalla, tidak boleh kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkannya. Tapi penyesalan setelah mati itu percuma tak berguna. Wa min waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dibangkitkan apa? Barzakh ya, barzakh. Ada yang diberi nikmat, ada yang diberi siksa, macam-macam sesuai dengan apa yang dikerjakan selama di dunia ini. Nah, setelah itu kiamat, setelah barzakh kiamat. Nanti urutannya sampai ke hisab nanti ya. Setelah itu kiamat, setelah itu dihancurkan alam semesta ini. Kata para ulama, langit ketujuh ke bawah hancur banyak. Jadi yang mengalami kiamat itu langit ketujuh ke bawah itu kiamat. Di atas langit tidak terjadi kiamat. Maka dari kiamat itu semuanya bicara tentang langit. Langit yang dibelah, langit yang digulung, langit yang macam-macam. Langit, langit ketujuh ke bawah itu kiamat. Makanya surga tidak mengalami kiamat, arsy tidak mengalami kiamat. Yang kiamat itu langit ketujuh ke bawah pokoknya, sampai bumi itu. Nah itu mengalami kiamat, dihancurkan oleh Allah. Wah bagus-bagus dihancurin Ustaz. Ya jawaban sederhana, karena memang bumi ini bukan tempat tinggal. Bumi ini tempat meninggal. Nah, jadi memang bumi ini bukan tempat tinggal, tapi bumi tempat meninggal. Kok dihancurkan? Iya, karena kita memang bukan penduduk bumi. Kita ini aslinya penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Itu aslinya kita. Jadi kita ini memang, kenapa kok dihancurkan dengan kiamat? Ya karena kita memang bukan penduduk bumi kita ini.
Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi kita ini. Sehingga saya ulang tadi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, selanjut ke alam barzah, terus kiamat, baru hari kebangkitan. Nah, ketika kita dibangkitkan itu, di situ kita punya raga lagi, punya jasad lagi. Kita punya jasad lagi pas dibangkitkan itu. Hanya bentuk jasad kita saat dibangkitkan itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal, bukan berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau ini tadi kan dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Nah, kalau jasad kita yang nanti di Yaumul Ba'ats dibentuk oleh Allah berdasarkan informasi amal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam-macam. Bahkan Allah menggunakan kata ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta itu kata tunggalnya aja artinya udah macam-macam. Ini Allah menggunakan kata ashtata, berarti apa? Macam-macam. Karena bentuk tunggalnya aja udah macam-macam artinya. Ini Allah pakai jamak ashtata, macam-macam. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Nah, jadi ada yang wujuhu yauma idzin na'imah. Kenapa kok na'imah, wajahnya sumringah pas bangkit? Lisa'iha radiyah. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada juga yang wujuhu yauma idzin khashi'ah. Kenapa? Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, dan seterusnya. Bahkan ada yang di surat Toha ayat 124, 125, 126 itu ada orang yang ketika bangkit dari mahsyar, begitu dibangkit di hari kebangkitan, digiring ke mahsyar dalam keadaan buta. Dia mengatakan dalam ayat itu, dia berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kiring aku ke mahsyar dalam keadaan buta, padahal tadinya aku melek loh ya Allah. Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu mengabaikannya, maka sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang kamu diabaikan. Nah, gitu. Jadi karena dulu di dunia sudah sampai kepadanya ayat-ayat Allah, tapi matanya nggak pernah dipakai untuk baca ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Maka karena dulu matanya nggak pernah dipakai untuk baca ayat-ayat Allah, maka matanya sekarang dibutakan. Jadi ada orang di dunia melek, di akhirat buta. Dibalik orang di dunia buta, di akhirat melek, itu ya bisa terjadi. Karena yang buta tadi mata hatinya banyak dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, merenungi ayat-ayat Allah, maka nanti matanya ya melek. Itu seperti itu. Nah, setelah mahsyar baru terjadi proses hisab. Sebelum hisab ada pembagian rapot dulu. Siapa yang menerima dari arah kanan, arah depan pasti selamat. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin itu. Kalau yang terima dari arah kanan, dari arah kiri dan arah belakang, dilempar dari belakang, itu ashabus shimal, lima ashabus shimal, itu celaka, naudzubillah min syarri dzalik. Dipanggil satu persatu dengan namanya dan nama bapaknya, dan Allah Maha cepat hisabnya. Enggak usah bayangkan ngantri satu-satu, semuanya Allah Maha cepat hisabnya. Dipanggil namanya, dan disitulah di mahkamah Allah itulah dihadirkan saksi-saksi yang tadi diceritakan dalam hadis itu. Yang pertama, saksi dari hadis Sahih Muslim dan An-Nasa'i. Yang pertama adalah Allah sendiri, wa kafa billahi syahida. Yang kedua, saksinya Raqib Atid tadi. Yang ketiga, para nabi dan rasul. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Terus siapa lagi saksinya? Dirinya sendiri. Ya, tadi dia ngomong tadi. Dari tadi kok bukan saya yang jadi saksi, izinkanlah saya sendiri menjadi saksi untuk diri saya sendiri. Karena nanti kalau saksi yang lain didatangkan juga, anggota tubuhnya termasuk nanti dalam rangkaian ini ya,
alam semesta ini bumi ini jadi saksi nanti. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Nanti bicara ini. Masjid ini sekarang enggak bisa bicara, nanti bicara masjid ini. Nah, dia bicara, bumi ini akan bicara, menceritakan kejadian di atasnya. Terus kalau di dalam kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi termasuk hari juga bicara. Dan hari yang dibangkitkan pertama adalah hari Jumat. Terus harta juga menjadi saksi nanti. Nah, di tengah-tengah semua jadi saksi itu orang ini ngomong lengkapnya itu di kitab At-Tadhkirah itu. Ya Allah, izinkan hamba jadi saksi untuk diri hamba sendiri. Kata Allah, ya oke, kalau bahasa kita ya. Bala, ya, kata Allah. Akhirnya begitu dia mulai menjadi saksi, ternyata di luar dugaan mulutnya dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65 itu ya. Dikunci mulutnya, tangannya bicara, terus kakinya, pahanya menjadi saksi. Pokoknya gitu aja udah. Nah, begitu selesai pengadilan, dibuka mulutnya, ngomong kayak tadi itu. Aku mengajukan permohonan jadi saksi karku membelani awakmu kabeh, membela kamu semua, kok malah kamu jelongkrokno saya. Ini, nah makanya Nabi disebut tertawa. Jadi sekarang gini ya, saya ini pernah saya sampaikan di sini untuk saya ulang saja supaya untuk diingat saja. Andaikan semua persaksian itu dibuka oleh Allah. Andaikan semua persaksian itu dibuka oleh Allah. Kira-kira loh, kita ini selamat apa apes kira-kira itu? Apes, semuanya kalau dibuka semua loh ya. Catatan kecil, catatan berat, semuanya dibuka. Kalau semua dibuka, dibahas, kira-kira celaka apa celaka? Celaka. Itu yang kata Nabi, man husiba uqiba. Siapa yang didesak dalam hisabnya maka celakalah dia. Maka besar harapan kita adalah kita bebas hisab, bebas adab. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan itu harapan, walaupun kuotanya terbatas. Tapi Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu mengutip beberapa riwayat, menggabungkan beberapa riwayat yang beliau simpulkan dari beberapa riwayat yang ada itu bahwa ada kemungkinan kuota ditambah. Tenang, tidak hanya kuota haji ditambah, kuota bebas hisab ada kemungkinan ditambah. Satu dulu. Yang kedua, ada hisab yang mudah. Ini juga masih selamat, hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini masih selamat. Kalau ini Nabi tidak menyebutkan kuotanya kali ini. Nah, besar harapan kita juga kita, kalaupun tidak masuk yang pertama, semoga kita masuk yang, kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Makanya para sahabat ketika mendengar firman Allah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Mereka gemuruh berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Nah, hisab yang mudah itu gambarannya bagaimana? Tetap dihisab, tapi gambarannya bagaimana? Ada dalam kitab Sahih Bukhari. Seingat saya kemarin atau belum, di sini sudah. Di sini ada, kalau nggak sudah berarti belum. Di sini ada. Jadi ada yang saya baca, ada dua redaksi yang saya baca, ada dua redaksi. Termasuk dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Hadisnya Sahih Bukhari. Dipanggil seseorang itu secara pribadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuatkan untuknya tabir hijab sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Pembicaraan rahasia antara Allah dan dia saja. Tidak ada yang tahu. Di riwayat yang pertama yang saya baca, itu orang itu disuruh baca catatan amalnya. Baca catatan amal dia. Dan catatan amal pertama yang dibaca adalah yang buruk-buruk, keburukannya. Orang itu membaca tegang sampai kemeringet kalau bahasa kita ya. Sampai dia berkata, aduh, celaka saya. Dan dia pas baca catatan keburukannya itu dia, aduh, celaka saya. Sampai ngomong gitu dalam hadis itu. Qaddarallah, di luar dugaan. Catatan terakhir itu ada kata-kata begini. Semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni. Kira-kira senang apa senang orang itu? Sawenang. Saking sewenangnya itu kata Allah keluar.
Akhirnya dia keluar hanya membaca catatan kebaikan saja. Dan dia kembali kepada kaumnya dan kaumnya berkata, apa yang telah kamu buat? Kok sampai kamu tidak punya catatan keburukan sama sekali? Padahal dalam hati orang itu banyak keburukan saya, cuman oleh Allah ditutup kasusnya. Di SP3-kan, dipeti S-kan, dipunering, tidak di P21 kasusnya itu. Kalau di P21 kasusnya wassalam itu. Allahu Akbar. Yang kedua, prediksi yang kedua yang saya baca sama, orang itu dipanggil secara pribadi oleh Allah. Tidak ada dibuatkan hijab untuknya sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Kalau yang ini diajak bicara oleh Allah. Kamu ngaku enggak ini? Kalau bahasa kita ya, ini mafhum ngaku enggak? Yos, yang nanya Allah gimana enggak ngaku? Ngaku dia. Nah, sampai pada akhirnya kemudian orang ini sama, aduh, lagi bicara nih celaka. Kalau gini caranya habis saya ini celaka. Sampai ngomong gitu dia, saking tegangnya. Nah, terus kemudian kata Allah, perhatikan ini, catatan amalnya itu aku hapus. Dihapus oleh Allah. Begitu dihapus, orangnya sewenang dihapus oleh Allah. Kata Allah keluar. Sebab begitu dia keluar menghadap kaumnya berkata yang sama. Apa yang kamu buat? Kok sampai kamu tidak punya keburukan sama sekali? Padahal dia wakeh keburukannya, cuman dia ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata para ulama, perbuatan dosa itu sebetapapun sudah kita taubati, sudah kita istighfari, itu kita tetap dalam tanda kutip ya akan dibuat malu dulu di hadapan Allah itu untuk mengakui dosa itu, walaupun tapi Allah tidak akan hukum karena Allah sudah janji untuk orang yang tobat Allah tidak akan balas kan? Allah tidak akan hukum. Kalau bahasa Al-Qur'annya faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Allah akan ganti keburukan dengan kebaikan dan Allah tidak peduli dengan masa lalu dia. Tapi dibuat malu itu tetap ada. Kalau untuk yang hisab yang mudah itu dibuat malu dulu. Itu. Makanya sebisa mungkin disegerakan bertobat itu supaya tidak ada catatan dosanya itu. Mengamalkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Itu para mufassir sering mengutip satu riwayat ketika perbuatan dosa itu dibuat itu ditunda beberapa saat untuk sebelum dicatat dan tidak akan pernah dicatat kalau dia segera bertobat minta ampun kepada Allah. Tapi kalau tidak pernah bertobat atau lambat tobatnya tetap ada catatannya. Nah, catatan itu walaupun sudah dihapus itu ada pembahasan nanti di Lauhul Mahfuz tapi tidak di kasus karena ditutup kasusnya tadi. Nah, kiat supaya hisab yang mudah, pertama minta kepada Allah hisab yang mudah yang pertama. Yang kedua perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Tadi kan karena dia sudah bertobat yang enggak dikasus oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan sesama kita diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22 itu. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Mbok ya berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Dan yang keempat, tutup aib saudara kita. Karena kalau kita tutup aib saudara kita, Allah tutup aib kita dunia akhirat. Yang kelima, permudah urusan sesama. Kalau kita permudah urusan sesama, maka akan dipermudah oleh Allah urusan kita dunia akhirat. Nah, itu rumusnya. Nah, kalau 5 ini kita lakukan, insya Allah, kalaupun kita dihisabnya dan hisab yang mudah. Nah, tapi tetap harapan kita kepada Allah, semoga kita ini Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, setelah itu perjalanannya mizan. Setelah hisab mizan. Setelah mizan sirat. Setelah sirat surga neraka. Ada yang mengatakan setelah sirat kontoroh. Kontoroh itu jembatan yang menghubungkan antara sirat dengan surga. Kalau sirat itu dalam hadis Sahih Muslim terbentang di atas neraka. Tapi kalau kontoroh itu jembatan antara sirat dengan surga. Dan kalau udah masuk kontoroh pasti selamat sudah. Tapi kalau di sirat ini masih deg-degan ini.
Makanya dalam hadis Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, di ujung sirat para nabi dan rasul berkumpul melihat siapa yang lewat. Setiap yang lewat diakui sebagai umatnya, didoakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umat ini, selamatkan. Nah, semoga kita termasuk yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Itu jadi memang ujungnya kalau nggak surga apa? Neraka. Makanya kita ini bukan penduduk bumi aslinya, memang kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi kita ini. Nah, makanya salah kalau orang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, karena bumi ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Nah, makanya siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dia akan tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Allahu Akbar. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bab tentang menerangkan firman Allah taala di surah Az-Zumar. Bab firman Allah taala di surah Az-Zumar ayat 67. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyaminih. Bumi semuanya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangannya. Az-Zumar ayat 67. Sebelum saya masuk bab baru, ada pertanyaan dulu nih? Kalau ada, kalau nggak ada saya teruskan. Jelas semua nih? Atau nggak jelas semua aja? Allah, nggih, berarti jelas semua, nggih, jelas semua. Nggih, monggo. Ada yang nanya, Ibu? Nggih, monggo. Oh, ada enggak ada. Oh, nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama, tutup aib saudara kita. Yang keempat, yang kelima, permudah urusan sesama. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu, kalaupun kita dihisab, hisabnya dengan hisab yang mudah, insya Allah. Ya, hisab yang mudah tadi contoh dalam Sahih Bukhari itu, kasusnya ditutup oleh Allah, kasusnya di SP3-kan, kasusnya di deponering, tidak di P21. Kalau di P21 dibahas itu lanjut pembahasannya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Matan, monggo yang lain kalau ada. Kalau nggak ada, jelas semua nggih, insyaallah nggih. Ya, saya teruskan aja. Berikutnya ini hadis qudsi yang ke-73. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayatnya riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah rahimahumullah. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, yaqbidullahul arda wa yatwis samawati biyaminih, summa yaqulu anal malik, ana mulukul ard, aina mulukul ard. Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan kanannya. Kemudian dia berfirman, akulah raja
Di manakah raja-raja dunia? Nah, ini kalau di dunia sekarang ini kan kita ini mengaku sebagai Pak RT, Pak RW, sebagai Pak Lurah, Pak Camat, ya dan seterusnya itulah. Pokoknya mengaku punya kekuasaan. Nah, nanti di antara yang dalam tanda kutip Allah sebut di hari kiamat itu, di antaranya mana itu dulu yang ngaku sebagai raja-raja itu, kira-kira gitu. Mana yang dulu mengaku sebagai penguasa-penguasa itu. Mana. Karena memang tanggung jawab seorang pemimpin itu berat. Kalau ada seorang pemimpin yang dengan kebijakannya, seorang pemimpin muslim yang kebijakannya itu membaikkan masyarakatnya atau rakyatnya, maka pemimpin itulah yang paling banyak pahalanya. Tapi kalau kebijakannya atau keputusannya atau tindakannya memburukkan keadaan masyarakatnya, maka pemimpin itulah yang paling besar dosanya. Karena semuanya itu kan keputusannya dalam tanda kutip itu di tangan seorang pemimpin. Karena dia mesti mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Makanya seorang pemimpin itu kalau baik dan kebijakannya baik dan membaikkan, dia paling banyak pahalanya. Tapi sebaliknya kalau kebijakannya, perbuatannya itu memburukkan dan keadaan masyarakatnya menjadi buruk, maka dialah yang paling banyak dosanya. Seorang pemimpin kalau berbuat baik, sekian ratus juta orang bisa kena kebaikannya karena memang wilayahnya begitu besar. Tapi kalau dia berbuat jahat, dia tidak hanya berbuat jahat pada satu orang, tapi kepada sekian ratus juta orang yang dia jahati karena kezalimannya itu. Maka kalau Pak RT bohong, yang dibohongi se-RT. Kalau Pak RW bohong, ya se-RW yang dibohongi. Berkaitan dengan kebijakan RW misalnya. Kalau Pak Lurah yang bohong, sekelurahan yang dibohongi. Dan sekarang bayangkan, kita dalam hadis Sahih Muslim, kita baca dalam hadis Sahih Muslim, satu orang itu berurusan dengan satu orang yang dizalimi saja sudah potensial bangkrut. Coba bayangkan. Dalam hadis Sahih Muslim itu loh, yang tentang orang muflis, orang bangkrut. Kita berurusan dengan satu orang saja terkait dengan kezaliman seseorang kepada orang lain tadi itu, maka orang yang menzalimi itu potensial bangkrut. Maka bayangkan kalau itu se-RT, se-RW, terus sekelurahan, sekecamatan, senegara. Bayangkan aja. Waduh, kalau gitu saya nggak mau jadi ketua RW lagi deh Ustaz. jangan tetap jadi aja nggak apa-apa. Makanya buat kebijakan-kebijakan yang baik. Dan asalkan memang dasarnya baik dan seorang pemimpin itu berijtihad, tidak usah khawatir, benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid." Hakim di situ di antara penjelasan para ahli hadis adalah pemerintah maksudnya. Nah, tentu seorang harus yang benar tapi ya, yang hakim yang bijaksana betul. Hakim itu yang bijaksana. Seorang pejabat negara kalau berijtihad, pemimpin kalau berijtihad, benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Tapi dengan catatan dia seorang hakim. Hakim itu seorang yang bijak, yang dasarnya bagus, baik gitu maksudnya. Maka ketika seorang RT, seorang RW, misalnya seorang lurah berusaha memutuskan sebuah keputusan dengan dasar kebaikan yang ada dalam dirinya dan sistem yang coba dia bangun, kok ternyata benar, 2 pahalanya. Kok ternyata salah, 1 pahalanya. Jadi nggak ada dosa dalam ijtihad, asalkan dasarnya dia bijak. Tapi kalau dasarnya zalim, dasarnya memang jahat, naudzubillah min syarri dzalik. Ya, tadi saya ulang, kalau kebijakannya memburukkan dan buruk memang, maka dialah yang paling banyak dosanya. Itulah makanya kalau jenengan pemimpin harus punya dasar yang baik dulu. Makanya kalau kita bicara tentang kriteria calon mantu dan calon orang yang akan dikerjakan saat Nabi Musa berada di Madian itu,
Kriterianya kan dua, bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang qawiyun amin, orangnya kuat dan amanah. Nah kalau memang dasarnya orangnya amanah, dasarnya orangnya jujur, dasarnya orangnya baik, dan kebijakannya membaikkan, maka dialah orang yang paling mendapatkan pahala paling banyak tadi. Makanya hati-hati nggih, siapapun di antara jenengan yang Allah tunjuk menjadi seorang pemimpin, berhati-hatilah dengan kebijakannya, jangan sampai memburukkan tadi itu. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu ketika beliau mendapatkan kabar ada anak onta yang kepleset di salah satu pojok negeri dekat Sungai Efrat, beliau mengatakan, sungguh Umar akan ditanya tentang anak onta yang kepleset tadi itu. Sekarang kebayang nggak di negeri kita ini jalan berlobang? Berapa banyak orang yang naudzubillah ya, misalnya jadi korban. Itu Sayyidina Umar itu radhiyallahu anhu, onta saja beliau nangis. Bagaimana kalau ini berkaitan dengan nyawa manusia? Allah. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an yang ditulis dengan tinta emas namanya karena keadilannya yang sangat luar biasa itu, ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau langsung menemui istrinya sambil berkata, "Kamu mau tetap bertahan jadi istri saya apa saya ceraikan?" kata beliau. Kenapa begitu? Karena beliau khawatir istrinya tidak sanggup punya suami seorang khalifah yang pasti akan dibuat sibuk mengurus negaranya, memperbaiki hubungan dengan Tuhannya dan juga dengan rakyatnya. Ternyata istrinya milih bertahan hingga beliau wafat. Allah, nah, beliau ngomong dari awal karena takut nanti ada hak keluarga yang tidak terpenuhi. Walaupun beliau tetap dikenal adil yang sangat luar biasa, itu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Nah, jadi hati-hati bagi pemimpin ya. Nah, nanti Allah tanyakan, ainal muluk, mana itu raja-raja, kepala-kepala negara, mana itu dulu yang ngaku sebagai pemimpin-pemimpin itu. Artinya nanti sekelas Fir'aun, Namrud, dan yang serupa Jalut dan macam-macam, dan yang serupa dengan itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagus. Sependek yang saya pahami Pak ya, ada masalah pribadi yang kita bisa memaafkan, tapi ada masalah publik yang kita tidak punya kewenangan untuk memaafkan. Jadi kalau ada pejabat nulis pakai baliho selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin itu, terus Bapak lewat, sudah saya maafkan Pak. Urusannya tidak hanya dengan Bapak itu, urusannya kan dengan sistem. Taruhlah oke, berkaitan dengan pribadi Bapak udah selesai mungkin, tapi kan tidak serta-merta selesai karena itu sistem. Makanya gini, Nabi dulu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berkaitan dengan pribadi beliau, semua orang sudah beliau maafkan. Maka kalau kita baca dalam sirah itu, diantara ciri khas Nabi itu apa? Tidak pernah marah berkaitan dengan hak pribadinya, itu Nabi. Tapi kalau udah bicara agama, kalau bicara sistem, kalau bicara umat, beliau nggak mau langsung memaafkan. Kenapa? Karena ini bukan urusan beliau, ini urusannya mesti tobat kepada Allah dan memperbaiki. Masih ingat nggak 3 sahabat Nabi yang tidak ikut perang dalam perang Khandaq kalau saya tidak salah? Dalam perang terakhir perang apa? Saya lupa namanya. Saya lupa, ada 3 orang sahabat yang perangnya Nabi yang terakhir itu pokoknya. Aduh, perang apa saya lupa namanya. Ya itulah perang itulah pokoknya. Ada 3 orang sahabat yang nggak ikut itu loh. Itu kan datang menyampaikan uzur, menyampaikan pada Nabi, saya tidak ada uzur ya Rasulullah, saya tidak ikut dalam perang. Nabi diam.
nggak komentar saya maafkan. Kenapa? Karena tidak ikut perang dalam konteks yang dimaksud. Ini kan melanggar kewajiban di samping syariat juga melanggar kewajiban warga negara saat itu. Dan Nabi tidak bisa mengatakan saya maafkan, tidak bisa. Beliau nggak bisa begitu. Maka disangsi oleh Nabi 3 orang sahabat ini tidak disapa, dihajar selama kurang lebih sekian waktu itu. Beling satan. Jadi Nabi hukum dulu, nggak bisa serta-merta. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sistem, tidak berkaitan dengan pribadi dengan Nabi. Tidak ikut perang itu bukan masalah pribadi dengan Nabi, bukan, itu masalah syariat itu. Itu masalah kewajiban warga negara yang mampu untuk berperang, nggak ikut perang itu, nggak bela negara itu masalah itu. Satu. Contoh yang lain nanti berkaitan dengan pengkhianatan pihak Quraisy kepada pihak Madinah ketika salah satu sekutu Madinah diserang di suku Rifa'ah. Lapor sama Nabi. Apa Nabi terus diam? Tidak. Nabi bergerak Fathu Mekah itu. Ketika di Mekah, Nabi itu sabarnya diam dan tidak melawan sama sekali 13 tahun. Tapi di Madinah Nabi sabarnya melawan. Jadi ada hal-hal di mana kita tidak punya kewenangan Pak untuk memaafkan. Dan kalaupun Bapak tadi mengatakan secara pribadi memaafkan, itu selesai urusan Bapak dengan urusan dia dengan Bapak. Selesai itu di pada pribadi Bapak aja. Tapi soal korupsi aspal jalanan atau beton penebalan itu tetap nggak bisa selesai. Itu karena itu urusannya dengan sistem, bukan dengan seseorang. Bisa dipahami ya. Satu lagi, ada sempat kejadian menarik ya. Ada seorang putri kiai nerangkan penjelasan salah satu firman Allah dalam Al-Quran mengenai haid, mengenai nifas, macam-macam, berdasar tafsir Ibnu Katsir diantaranya. Terus ada orang Jawa Tengah itu buzzer seorang buzzer itu masa itu gencar mengomentari tentang Islam secara buruk gitu ya. Nah, termasuk diantaranya si Ning ini atau putrinya Kiai ini dikata-katain. Putrinya Kiai kan santri kan buahnya, nggak terima itu, dicecar habis itu si buzzer tadi itu. Akhirnya dia datang ke pesantren di Jawa Timur minta maaf kepada keluarga sang kiai. Apa jawaban ustazah itu, Ning itu? Jangan minta maaf sama saya. Yang saya sampaikan itu ajaran Islam. Minta maaf kepada kaum muslimin katanya. Jangan minta maaf sama saya. Minta maaf kepada kaum muslimin. Yang saya sampaikan itu dari tafsir Ibnu Katsir. Minta maaf sama Ibnu Katsir sana. Jangan sama saya. Jangan minta maaf sama saya. Itu urusan tidak dengan saya, itu urusannya dengan kaum muslimin itu. Itu ajaran Islam yang saya sampaikan itu, kata beliau. Minta maaf sama kaum muslimin sana. Terus minta maaf sama Ibnu Katsir itu saya merujuk pada kitab Ibnu Katsir. Jangan sama saya. Oh itu gitu Pak. Memang kita nggak punya kewenangan memaafkan dia. Oh itu bukan masalah pribadi kita, itu masalah dia dengan Allah, masalah dia dengan kaum muslimin, masalah dia dengan ajaran Islam. Kata beliau gitu. Nah, itu benar itu. Itu benar itu. Jangan minta maaf sama saya. Minta maaf sama Allah, minta maaf sama kaum muslimin, minta maaf kepada Ibnu Katsir kata beliau. Saya ngambil dari situ kata beliau. Ini ajaran Islam yang saya sampaikan. Kok Anda hina-hina? Gitu. Itu kata beliau. Jadi gitu Bang ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan. Nggih, monggo. Nggih, monggo Ustaz. Nggih. Terus rumusnya gini aja deh Pak. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum itu dengan syarat kita aja. Kalau yang wa ulil amri itu dengan syarat. Jadi selama perintahnya itu bersesuaian dengan syariat ya kita taati. Kalau bertentangan dengan syariat untuk bagian itu ya tidak usah kita taati. Kalau sistem memaksa kita, hati kita ingkar, tapi
Zahir tetap dijalani, karena kalau enggak pasti punya konsekuensi secara muamalah. Tapi hati tetap harus ingkar, hati ingkar, karena ini enggak benar. Jangan kita iyakan, enggak benar kok. Nah, cuman kita harus taat secara zahir ya, karena sistem memaksa. Itu namanya mukroh. Mukroh itu dipaksa. Ini misalnya keadaannya begitu ya. Jadi taat pada ulil amri itu dalam konteks kekitaan yang notabene tadi Bapak bilang tidak semua ulil amri itu ulama misalnya gitu. Tidak semua umarok itu ulama misalnya. Makanya tadi itu aja. Pada perintah yang secara zahir kasat mata tampak sesuai dengan tuntunan syariat, ya taati. Kalau yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat atau yang bertentangan dengan tuntunan syariat, ya jangan ditaati. Tapi dipaksa oleh sistem, Ustaz, taati secara zahir, hati ingkar. Hati harus ingkar, karena bagaimanapun juga itu adalah kemungkaran. Itu namanya mukroh, Pak. Mukroh itu orang yang dipaksa oleh sistem itu dimaafkan oleh Allah, diampuni. Masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita enggak ada daya, enggak ada kemampuan. Maka dari orang yang lupa, orang yang tidur, orang yang dipaksa atau dipaksa oleh sistem, itu sudah dimaafkan oleh Allah. Yang penting hati ingkar. Hati ingkar terhadap yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat tadi itu. Ngaten Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kelas kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.